Baik, bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, semoga semua dirahmati oleh Allah. Di malam ini pembahasan kita sedikit bertabrakan dengan kenyataan barusan. Pembahasannya tentang apa? Mindset muslim, tentang waktu. Tapi barusan kita buang waktu begitu banyak. Tidak masalah, cuman bisa nanti kedepannya bisa diperbaiki, khususnya karena kita ingin tampilkan ya slide materinya. Tenang aja, tapi karena sekarang sudah canggih, bisa lihat di YouTube saya, YouTube Ahmad Ubaidillah Nasidin. Dicek di situ ada tampilan presentasinya ya. Semua materinya ada di situ. Insyaallah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di share, grup tetangga, grup RT, RW, dibagikan semua. Siap. Sekarang itu adab penuntut ilmu kepada gurunya adalah memfollow channel-channel guru. Baik. Iya, nanti tinggal bisa dilihat di tab-tab itu live itu ya satunya itu. Baik. Tema kita tentang seputar waktu. Materinya ada banyak dan waktunya nggak mungkin cukup untuk bahas ini. Tapi saya akan ambil kesimpulan-kesimpulan pentingnya. Seperti yang bisa dilihat di layar, di situ ada mindset pertama. Mohon maaf, tolong ditutup ya, biar suaranya. Mindset yang pertama harus ditanamkan adalah besok itu belum tentu ada. Mohon maaf adik-adik, ditutup aja ya. Ya, ditutup aja. Kalau di luar aja. Ya. Kalau mau masuk, di luar ya. Mindset yang pertama ditanamkan, besok itu belum tentu ada. Jadi ini poin pentingnya dulu. Kita ingatkan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, la yazalu qalbul kabiri syabban. Orang kalau sudah sepuh, lansia, kata Rasul, hatinya tidak sepuh. Apa sepuh ini bahasa? Tua ya, tidak tua. Hati orang ini akan tetap muda dalam dua hal, kata Rasul. Dua hal ini apa? Dalam urusan dunia, harta, tahta, wanita, semua. Saat sudah sepuh, masa masih pengen nyari istri lagi? Loh, iya. Nyari istri lagi ya dia mungkin secara kemampuannya agak kurang ya Pak ya. Tapi maunya masih mau, syahwatnya masih ada. Maunya ada, mampunya sih agak ya, tapi mau sudah. Wajar, laki-laki, laki-laki. Semua ya, wanita juga. Maksudnya orang itu walaupun kelihatan casing luarnya ini tua, mohon maaf ya, tapi kata Rasul hatinya masih muda dalam dua hal. Dua hal ini apa? Ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apa dua hal ini? Kata Rasul, mencintai dunia dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ya, iya dia masih merasa kayaknya aku masih hidup masih lama, santai. Pak, rencana umur sampai berapa tahun lagi rencana, Pak? Rencana Anda ini mau umur sampai berapa tahun? Rencana usia mau berapa? 100, Pak. Kemarin ada yang diwawancara umur 120 apa 100 berapa? Diwawancara, Pak, apa kepinginnya Anda? Anda pingin apa? Kata dia, saya pingin mati. Tadi. Nggak pingin apa-apa sudah Pak. Orang kalau sudah umur segitu, penyakit toh isinya. Sehari-hari itu sakit ini, sakit itu, sakit ini. Dia sudah pingin mati. Jadi kalau kita lihat orang tuh masih ada pikiran pengen panjang, tapi kata Rasul, besok itu bahasa lainnya, besok belum tentu ada. Karena kata Rasul, penyakit orang ini tadi, dia masih panjang angan-angan. Seolah-olah masih hidupnya masih lama.
Maka mindset yang pertama ditanamkan, besok belum tentu ada. Besok belum tentu ada. Maka kata Mujahid siapa? Muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, tidak berlalu satu hari, melainkan dia akan mengatakan, wahai anak Adam, aku telah mendatangimu hari ini, tapi aku tidak akan kembali lagi padamu besok. Lihat apa yang kamu lakukan hari ini. Maka apabila hari telah tuntas darinya, dilipat hari itu dan dia tidak kembali lagi. Jadi hari yang Anda sekarang rasakan hanya datang berapa kali? Satu kali. Ini hari nggak akan balik lagi. Besok hari yang baru. Besok lagi hari yang baru. Setiap hari hanya datang satu kali. Setiap hari. Maka kata Al-Hasanul Basri, perkataan terkenal, wahai anak Adam, kamu hanyalah kumpulan hari-hari. Innama anta ayyam. Apabila pergi sebagian hari, maka pergi sebagian dari dirimu. Jadi ngitungnya bukan tahun, Pak. Tidak ada aja ulang tahun, tidak ada ulang tahun dalam Islam. Adanya apa? Ulang hari. Tiap hari Anda merayakan ulang hari. Ulang hari. Tapi merayakannya dengan apa? Merayakan dengan sesuatu yang bisa Anda bawa setelah Anda mati. Baik. Ini mindset awalnya ya. Makanya kalau kita lihat di surat Al-Munafikun, surat 63. Akhir surat. Ayat terakhir. Allah firmankan, wa anfiqu, sedekahlah mimma razaqnakum, dari yang kami berikan pada kamu. Sebelum datang hari ketika dia sudah datang kematian padanya. Lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurkan kematianku. Bisa Pak, nanti malaikat maut datang di mana? Di sisi kepala kita. Pas di samping kepala, malaikat maut datang di situ. Sebagaimana datang dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Pas lagi datang, bisa nggak kita bilang ke malaikat maut, maaf malaikat maut, bentar sih. Aku tak buka HP, tak transfer rekening untuk bangun masjid di situ. Bisa nggak? Mohon maaf, paus malaikat maut sebentar. Saya tak transfer dulu rekening ini. Mau saya kirim buat bangun masjid sama sekolah itu. Sempat, Pak? Nggak sempat, nggak bisa. Itu yang disinggung di surat Al-Munafikun akhir. Apabila sudah datang kematian padanya, dia akan mengatakan, ya Allah mundurkan sebentar. Aku mau sedekah, fa'asaddaq, aku pengen sedekah dan aku jadi orang yang soleh sekarang. Bisa? Kata Allah, nah. Kalau sudah datang detik itu dia dicabut nyawa. Ini gambaran pertamanya nih Pak. Makanya tangkap dari awal bahwa waktu yang Anda rasakan sekarang tidak mungkin kembali. Dan kalau sudah tahu seperti itu, jangan pernah menunda sesuatu. Aku tak nanti, tak sedekah, nanti, enggak, nanti. Belum tentu ada nanti. Disegerakan sekarang, sedekah sekarang. Ini adalah konsep disebutkan di surat Al-Munafikun. Mindset pertama ya. Apa mindset pertama tadi Pak? Besok belum tentu ada. Bukan hanya besok. Nanti belum tentu ada nanti. Mindset nomor 2. Gak ada waktu untuk kita buang. Maksudnya untuk kita nganggur di situ gak ada. Atau dalam bahasa ekstrimnya, gak ada waktu untuk libur. Kok bisa? Apa dalilnya? Di surat Al-Insyirah akhir, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau kamu selesai melakukan sesuatu, apa kata Allah? Tidurlah, istirahatlah. Nggak ada. Kata Allah, fansab, capeklah. Nasab itu dalam bahasa Arab artinya capek. Kata para ulama banyak menyebutkan ada 2 versi penafsiran. Ada yang menafsirkan, kalau kamu selesai dari urusan duniamu, pindah ke urusan akhiratmu. Versi yang lain, kalau kamu selesai dari suatu amal soleh, pindah kepada amal soleh yang lain. Tidak ada libur. Syekh Mukbil sampai dulu mengatakan, Ahlus Sunnah tidak kenal libur. Beliau itu kalau di majelis Syekh Mukbil dulu, hari Id, hari raya, ba'da zuhur lanjut pengajian lagi, ngaji. Kelas. Tidak ada libur, Pak. Tidak ada tanggal merah, tanggal tidak ada. Di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullah. Full pelajaran, tidak pernah libur. Tidak ada cerita libur. Kata beliau, Ahlus Sunnah tidak kenal libur. Tidak ada. Kalau ada, Ustaz, terus gimana libur? Dia pindah dari satu amal menuju apa? Amal yang lain, yang manfaat. Itu kan sampai fa'idha faraghta fansab. Kamu selesai melakukan sesuatu, pindah ke amal yang
lain. Itu konsepnya, nggak ada waktu libur. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata pada muridnya Ibnu Qayyim. Nanti kita singgung juga bagaimana Ibnu Taimiyah menjaga waktunya. Unik, bahkan ini diajarkan sama mbahnya. Kakeknya juga ulama, Ibnu Taimiyah juga namanya. Di Ibnu Taimiyah ada banyak ya. Ibnu Taimiyah yang kakek, yang ayah, dan yang cucu. Yang terkenal itu yang cucu. Jadi ini tiga generasi ulama besar semua. Ibnu Taimiyah yang cucu ini cerita. Dia bilang ke muridnya Ibnu Qayyim, kalau aku tiba-tiba meninggalkan zikirku wirid, biasa beliau wirid di masjid. Kalau tiba-tiba aku tinggalkan wiridan zikirku ini, aku niat untuk siap-siap biar nanti bisa kuat wirid lagi. Jadi istirahat sebentar cuma untuk apa? Siap-siap nanti lanjut lagi zikir lagi. Ibnu Aqil, ini sebelumnya 2 abad sebelumnya. Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau kalau capek menulis, berpikir menjelaskan sesuatu, beliau sibuk waktunya dengan menulis. Salah satu karyanya tebalnya 500 jilid Al-Funun. Saking tebalnya tidak bisa ada sampai sekarang, Pak. Nggak ada yang mampu menyalin. 500 jilid. Kitab tertebal yang pernah ada di zamannya. 500 jilid. Kayak apa panjangnya, Pak? Ini segini aja paling berapa? 40 jilid ini. 500 jilid. Beliau tidak pernah membuang waktunya sedikit pun, bahkan kalau makan biskuit yang langsung tahu kayak kalau beli di supermarket langsung lumer ya. Ada biskuit buat anak-anak yang nggak dikunyah itu, begini langsung lumer itu. Bagi Ibnu Aqil kalau makan roti biasa membuang waktu. Maksudnya buang waktu gimana? Ngunyah ini buang waktu, Pak. Kita makan soto, makan gorengan, buang waktunya ya. Gampang saat waktu anak mana gitu. Kita ada lagi. Mohon maaf saya kadang keceplosan bahasa Jawa ya. Padahal awatin nggak paham. Banyak Jawa. Jadi dia Ibnu Aqil nggak mau buang waktunya. Untuk apa? Sekedar ngunyah nggak mau. Waktunya dibuang ngunyah. Maka beliau cari makanan yang nggak perlu dikunyah. Gimana itu? Makanannya cuman gitu langsung tertelan. Ibnu Aqil kalau sudah nyantai, maksudnya istirahat sebentar, istirahatnya itu memikirkan entar lagi apa yang aku tulis. Jadi dia istirahat sebentar sambil mikir, entar lagi apa yang tak tulis, entar lagi apa yang tak susun gitu. Ibnu Aqil. Yang disebut oleh Ibnu Taimiyah orang tercerdas, salah satu orang tercerdas yang pernah hidup di dunia. Bukan ulama aja namanya. Orang manusia tercerdas yang pernah hidup di dunia. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah. Baik. Muridnya Ibnu Jauzi terkenal dengan kitab-kitabnya itu muridnya Ibnu Aqil. Tapi gambaran saudara kita kembali lagi ke hadis Nabi. Rasulullah SAW merumuskan tentang ini. Di hadis Sahih Bukhari dari Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan ada 2 nikmat yang manusia sering tertipu dengannya. Apa 2 nikmat ini? Sehat dan waktu kosong. Waktu kosong ini orang tertipu. Pak, di sini ada yang belum pernah tertipu? Angkat tangan. Pernah ketipu semua? Penipu semua. Maksudnya banyak masyarakat kita di sekitar ini nipu. Semua rata-rata pernah kena tipu? Pernah, minimal kena tipu. Ya, kena tipu dengan yang ada di HP dan seterusnya. Beli loh, kok ternyata nggak sama dengan yang di iklan. Minimal ketipu. Kata Rasul ada 2 yang orang banyak tertipu dengan ini. Sehat dan waktu kosong. Dibuang waktunya seenak, santai ada waktu lagi nanti gampang. Dan maghmun dalam bahasa Arab artinya dia tertipu dalam transaksi jual beli, bisnis. Kenapa kok disebut itu? Karena waktu yang kita punya aset yang lebih mahal dari semuanya. Bahkan sekarang orang-orang Barat, orang-orang Cina, mereka mencari pekerjaan yang itu diberikan kepada uangnya. Gimana maksudnya? Kata dia, kerja bukan untuk nyari uang. Aku kerja supaya uang nyarikan uang untuk aku. Itu cara pikirnya mereka, Pak. Jadi uang bekerja untuk saya, bukan saya bekerja untuk uang. Kenapa? Karena bagi dia waktunya berharga. Aku nggak mau buang waktu. Nah ini modal hidup kita adalah waktu lebih mahal dari uang. Makanya kata Ibnu Mas'ud, aku benci ada orang sabahlila.
Sabah lila itu apa sabah lila? Ada yang tahu? Sabah lila adalah, hati-hati jangan dijadikan nama anak ya. Kadang orang Indonesia ini ada nama Arab jadikan nama anaknya, betul ya Pak ya? Ada orang kembar, satu anaknya khairul bariyah, satunya syarrul bariyah. Sebaik-baik makhluk, satu seburuk-buruk makhluk. Nggak kadang nemu pokok nama Arab dinamai Sabah lila. Ini nama Arab, artinya adalah dia nggak ngerjakan urusan dunia, tidak pula mengerjakan urusan akhirat. Orang berangkat pagi kerja, dia nongkrong depan rumah, tangan kanan gorengan, tangan kiri udut, sambil ngopi, ngelihat orang berangkat kerja. Waktu udah ada gunanya, maksud nggak ada nilainya di mata dia waktu itu, nggak ada. Dunia enggak, akhirat juga enggak. Naudzubillah min dzalik. Ini disebut dengan apa tadi? Sabah lila, kata Ibnu Mas'ud. Aku benci orang seperti ini. Coba kita lihat hadis yang terkenal, manfaatkan 5 sebelum 5, kata Rasul. Apa saja 5 sebelum 5 ini? 1. Perhatikan 5 sebelum 5, semua yang disebut Rasul itu masalah waktu. Yang 5 sebelum 5 lah ya, semuanya itu waktu. Kata Rasul, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ini yang anak muda alhamdulillah masih ada beberapa. Biasa saya ngisi kajian, isi orang-orang sudah bau kuburan. Sepuh itu biasanya ada. Tidak ada anak mudanya. Tanya kamu, yang masih muda nih ya, tanya. Pak, kalau dipakai sholat tahajud, kuat berapa lama? Udah gemeter Pak kaki Pak. Ruku udah sakit, cekot-cekot, ya kan? Itu yang dirasakan orang sudah sepuh. Tapi perasaan dia sudah, aku harus perbanyak amalku. Entar lagi aku udah mau meninggal. Dan muncul kenapa dulu pas aku masih muda, nggak tak pakai untuk ini. Atau minimal Pak, kalau nggak semangat tahajud atau sholat sunnah, minimal haji ya Pak ya. Akhirnya haji baru, sekarang ngantri berapa tahun haji? 40. Daftar baru boleh kapan? 18 katakan. 40 udah mau meninggal berarti Pak berangkat haji. Baik, intinya kata Rasul, manfaatkan waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Semuanya waktu. Semuanya waktu. Dan betapa kita banyak membuang waktu itu. Sehari-hari tidak peduli kita. Dipakai apa, tidak peduli. Coba kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 112, 113. Kata Allah, qala kam labithtum fil ardi adasin. Allah tanya kepada manusia setelah dibangkitkan hari kiamat. Kalian tinggal di dunia berapa lama? Kata mereka, labithna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia kayaknya cuma 1 hari atau setengah hari. Pak, kayaknya baru kemarin kita main layangan di pinggir jalan. Betul ya? Kayaknya baru kemarin kita lari-lari main sepak bola sama teman-teman. Kayak baru kemarin, Pak. Beli jajan, bakso, pentol, cilok kemarin. Sekarang tahu-tahu sudah udah beruban, udah punya cucu. Tidak terasa. Besok ditanya sama Allah, kita jawab, gimana kalian berapa lama hidup di dunia? Berapa lama, Pak, di dunia? Tadi saya bilang rencana mau hidup berapa tahun, Pak? Tidak tahu ya Pak ya. Kita hidup berapa tahun dikasih. Karena kita masih bahas tentang waktu. Kita pakai hitung-hitungan sederhana. Kira-kira rata-rata manusia hidup berapa tahun? Kata Rasul, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang melewati itu. Bahkan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari kalau nggak salah, Allah sudah tidak kasih alasan bagi orang yang umur 60 tapi masih nakal. Gak ada alasan sudah. Secara makna begitu ya. Hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Baik, 60 atau 70. Yang di atas 70 sekarang fase langka ya Pak ya, bonus Anda. Ada yang di atas 70, sudah berarti Anda termasuk orang yang sedikit. Rata-rata belum 70 udah meninggal. Belum 60 sudah meninggal. Banyak 60-70, mayoritas manusia. Baik. Sekarang kita hitung Pak. Tidurnya jenengan berapa jam satu malam? 6 jam ya. Kata dokter berapa paling bagus? 8 bagi 24 jam dapat berapa? 1/3. Coba kita ukur ya. Katakan hari kiamat Anda dihisab di hari kiamat.
Dihisab hari kiamat. Karena ini yang kita ingatkan hadis riwayat Tirmidzi. Sebelum kita hitung-hitungan tadi ya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan tidak akan geser dua kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai ditanya 4 hal. Apa 4 hal ini? Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Tentang ilmunya yang dia ketahui, apa yang sudah diamalkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia pakai. Fulusnya dipakai untuk apa tuh? Yang terakhir tentang tubuhnya, dalam riwayat lain tentang kekuatan masa mudanya. Dipakai untuk apa? Oke ya, ini hadis riwayat Tirmidzi. Besok di hari hisab kita ditanya 4 hal ini. Oke, baik. Sudah tahu 4 hal ini ya tadi ya? Ditanya. Katakan ditanya, umurmu 60 tahun. Tidurmu, coba kita hitung tidurmu. 8/24 berapa berarti? 1/3 ya? Berarti berapa tahun tidur, Pak? Berapa tahun tidur, Pak? 20. Kamu 20 tahun habis untuk tidur. Tinggal berapa, Pak? Tinggal 40 ya. Kerja, khususnya yang laki-laki ya. Kerja berangkat jam berapa? Pulang jam berapa? Berapa jam berarti? 8 jam. Habis berapa lagi berarti? Berapa tahun buat kerja? 20 tahun habis untuk kerja. Tinggal berapa, Pak? Tinggal 20. Karena sekarang zamannya jet main HP. Hah? Berapa jam ini main HP, Pak? Yang terakhir disentuh sebelum tidur tangan istri apa HP? Hah? Yang terakhir disentuh sebelum tidur adalah HP. Yang pertama disentuh setelah bangun tidur adalah HP. Yang terakhir disentuh sebelum sholat adalah HP. Yang pertama disentuh setelah Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat, apa yang pertama disentuh? HP lagi. Maka tercatat Indonesia mengalahkan negara-negara maju. Korea, Cina, Jepang kalah. Amerika, Eropa kalah. Nomor 1 Indonesia. Dalam masalah apa? Dalam masalah main HP. Beneran ini, Pak. Data survei membuktikan. Sekitar 5 jam sehari habis untuk HP. Oke, kita hitung. 5 dibagi 24 dapat berapa? 1/5 ya. Berarti dari 60 tahun habis berapa tahun untuk main HP? Sekitar 12 tahun, Pak. Tinggal berapa, Pak? 20 tidur, 20 kerja, 12 HP. Tinggal berapa? 8. Belum untuk masa kecil ya. Belum jalan-jalan, family time, nongkrong di kafe, ngobrol. Mana yang buat Allah? Berapa jam buat Allah? Itu tadi kita fokuskan. Waktu kita dihabiskan buat apa? Ini gambarannya ya. Coba kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman. Lagi-lagi yang saya sampaikan ini semua ada teks lengkap dengan referensinya, jilid berapa, halaman berapa, nomor hadisnya, ayat Qur'annya. Bisa teman-teman lihat di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kata Rabi' bin Sulaiman Asy-Syafi'i rahimahullah, membagi malamnya dengan 3 bagian. Dibagi 3. Sepertiga malam untuk menulis, untuk ilmu. Sepertiga kedua untuk sholat. Sepertiga ketiga untuk tidur. Atau sebenarnya sepertiga terakhirnya untuk sholat. Sepertiga untuk apa? Ilmu. Sepertiga untuk tidur. Sepertiga lagi untuk sholat. Itu malamnya siapa? Imam Syafi'i. Dan diriwayatkan kalau nggak salah, Syekh Al-Albani meniru caranya Imam Syafi'i. Malamnya dibagi 3. Kita hitung malam dari kapan, Pak? Katakan habisnya Isya. Jam berapa katakan kita hitung, wis? Jam 8 lah katakan. Bangun jam berapa, Pak? Subuh. Jam 4 katakan. Berapa jam itu? 8 ke 4. 20. Berapa? Hah? 8 jam ya, Pak ya? Baik, kita bagi 3, Pak. Berarti 2 atau 3 jam ya? 8 sampai 3 berarti jam 11. Katakan Imam Syafi'i sampai jam 11 tidak tidur. Ngapain? TikTok. Ada TikTok zaman itu. Imam Syafi'i habis waktunya untuk ilmu sampai jam 11. Setelah itu tidur. Terus tambah 11 tambah 3 berapa? Sekitar jam 2
Ini perkiraan aja Pak ya. Waktu di sana berbeda pasti. Sekitar jam 2 bangun, fokus untuk sholat ibadah. Sulit untuk dipraktikkan Pak. Bahkan yang ngomong di depan ini belum tentu praktik. Tapi kita sampaikan apa adanya, motivasi. Minimal bangun 2 rakaat. Apalagi Nabi SAW mengatakan, orang yang membaca 10 ayat di dalam sholat malamnya, ini penafsiran para ulama, yang penafsiran ini di dalam sholat malamnya, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin, kata Nabi. Orang yang sholat malam hari dengan 10 ayat, maka tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Berarti kalau kita pahami sebaliknya gimana? Kalau dia tidak sholat malam dengan 10 ayat, termasuk orang yang lalai. Kalau dia nggak sholat malam dengan 10 ayat, dia orang lalai. Kata Nabi SAW. Hadisnya sahih. Gimana 10 ayat nih Pak? Dihitung surat Al-Kafirun 6 ayat. Al-Ikhlas berapa? 4 ayat ya. 6 tambah 4? 10. Minimal Anda 2 rakaat sholat tahajud Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Tidak tercatat orang lalai. Kalau enggak itu, berarti Anda lalai. Termasuk lalai. Baik. Imam Nawawi. Ini udah Isya jangan-jangan ya? Jam berapa Isyanya? Nah, 8 lagi. Karena kita bahas waktu ini harus ya, kita presisi masalah waktu. Imam Nawawi rahimahullah. Di masa beliau fokus-fokusnya menuntut ilmu, itu disebut oleh para murid beliau sekitar 6 tahun. 6 tahun beliau ekstrim dalam belajar. Kita sebut ekstrim maksudnya sebagai bentuk pujian ya. Beliau dalam 1 hari 1 malam belajar 12 majelis. Ini baru berapa majelis nih Pak kita ini? 1. Kira-kira kurang 11 lagi. Ini baru 1, nanti kira-kira nambah 11 kali lagi. Imam Nawawi rahimahullah, 12 majelis. Ada fikihnya, ada hadis, ada nahwu, bahasa Arab, semua macam-macam bidang ilmu. Tidak pernah waktunya kosong, bahkan diriwayatkan oleh murid-muridnya, beliau tidak tidur dalam kondisi telentang. Tidurnya gimana? Ketiduran. Di atas apa? Di atas meja belajarnya. Itu Imam Nawawi. Kalau beliau lagi jalan, waktunya dipakai untuk menghafal atau membaca. Di jalan ini. Jalan menuju tempat majelisnya sambil ngafal. Sambil baca. Ibnul Attar, murid dekatnya, mengatakan Imam Nawawi cuman makan 1 kali 1 hari 1 malam. Makan setelah Isya, waktu sahur pakai minum, sudah sisanya puasa. Alias puasa dahar. Bukan di sini, memang enggak, ya itu yang bisa dimakan sama beliau. Cuman makan setelah Isya, lalu minum air putih waktu sahur. Maka Anda lihat keberkahan ilmu dari Imam Nawawi rahimahullah atas izin Allah. Di masjid-masjid mesti ada kitabnya Imam Nawawi. Ada yang tahu kitab apa? Minimal Riyadhus Shalihin. Di masjid manapun sak dunia mesti ada Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi rahimahullah. Padahal umurnya cuma 45 tahun. Dan beliau tidak sempat menikah. Tidak menikah. Rahimahullah. Ini gambaran ya. Bagaimana day in life-nya Imam Nawawi. Imam Bukhari ya. Karena hadis riwayat Bukhari. Beliau bahkan kalau tidur, sebenarnya diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim, pernah beliau terbangun berkali-kali di malam hari karena kepikiran sesuatu. Bahkan disebut 15 atau sampai 20 kali. Jadi sudah merem gini Pak. Tidak tenang Pak. Pikirannya tentang ilmu. Kebangun, nyatet. Dan memanfaatkan cahaya rembulan. Terus tidur lagi. Gak tenang, tidur, bangun lagi. Nyatet lagi. Sampai 15 atau 20 kali. Waktu sangat berharga bagi mereka. Baik, mindset yang nomor 4 adalah hidup kita itu berapa kali, Pak? Saya tanya, Pak, kita hidup berapa kali? Hah? Ternyata kita tidak hidup cuma sekali. Ya betul, hidup di dunia cuma sekali ya. Tapi kita punya kehidupan yang kedua. Apa kehidupan yang kedua? Kehidupan akhirat. Hidup bukan cuma sekali. Maka ingatlah perkataan yang dinukil Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dunia akan cepat pergi meninggalkan kamu. Dan akhirat akan datang menuju kamu.
kamu pasti akan menjadi anak-anak dari salah satunya. Maka jadilah anak-anak akhirat dan jangan jadi anak dunia. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini amalun wala hisab, hari ini waktunya beramal dan tidak ada balasan, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi besok hisab wala amal. Besok dihitung dan kamu tidak bisa beramal. Sekarang akhirat cuman cerita, Pak. Dan dunia adalah nyata. Besok akhirat adalah nyata dan dunia tinggal cerita. Benar nih? Sekarang kamu cuma akhirat cerita, oh surga cerita, neraka cerita. Besok surga neraka di depan matamu dan dunia tinggal cerita. Maka siapkan untuk hari tersebut. Seperti Rasulullah SAW, ini hadis Al-Bara' bin Azib yang terkenal panjang apa yang dilihat oleh seorang setelah meninggal. Di akhir kisah tersebut Rasulullah menangis dan para sahabat yang hadir menangis. Lalu Rasul menunjuk, limithli hadza fa'iddu. Untuk urusan yang seperti ini, yakni alam kubur, alam barzakh, persiapkan dirimu. Kayaknya sudah ada nih Pak ya. Ini kok ada dengung-dengungnya? Efek, sound efek ya. Enggak apa-apa. Baik. Kita masuk di mindset nomor 5. Mindset nomor 5, ada waktu yang Allah lipat gandakan. Bisa berdobel Pak waktunya. Kok bisa itu? Nah, waktu-waktu ini ada banyak. Saya siapkan untuk kajian di masjid lain ya. Waktu-waktu istimewa. Bahkan nanti ditelusuri asal-usul. Kok namanya hari Ahad, hari Senin, hari Sabtu, hari Jumat itu ada usul-usulnya. Nanti nyambung kenapa Allah kabulkan doa di waktu-waktu tertentu, hubungannya bagaimana. Nah, itu ada dalil-dalil tentang masalah waktu tersebut. Tapi waktunya nggak cukup di sini ya. Maka saya sampaikan yang paling ringkas. Dalam hadis yang disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi dan lain-lain, juga di Sunan Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Arnaud dan lain-lain. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doanya Rasul ini. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Pas pagi itu waktu berkah berlipat ganda. Yang meriwayatkan Sakhr Al-Ghamidi. Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan ini, pedagang. Dan dia kalau ngirim barang dagangan pas pagi. Dan benar dia jadi orang kaya. Maka orang-orang yang habis subuh tidur, kehilangan doanya Rasul yang ini. Makanya sampai Ibnu Qayyim cerita, aku pernah hadir di hadapan guruku. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah. Selesai sholat subuh, beliau duduk di majelisnya, zikir sampai pertengahan mau siang. Katakan kalau sekarang itu kayak sekitar jam 9 ya. Sekitar jam 9. Ditungguin sambil Qayyim. Tiba-tiba Ibnu Taimiyah noleh. Dia menoleh ke arahku lalu mengatakan, hadihi ghadwati. Kata Ibnu Taimiyah, ini sarapanku. Apa sarapannya, Pak? Nasi uduk, pecel lele? Bukan. Apa sarapannya? Zikir. Kalau aku tidak sarapan ini, kata Ibnu Taimiyah, gak punya kekuatan aku untuk menghadapi hariku yang panjang. Sarapannya beliau adalah zikir pagi. Dan ini menjadi poin pentingnya nanti kita bahas di majelis yang lain tentang waktu-waktu istimewa. Salah satunya adalah waktu subuh. Dan kenapa waktu subuh itu istimewa? Dibahas di situ insya Allah. Kayaknya sudah ada Isya ya? Belum? Kurang 1 menit lagi. Ini rencana habisnya Isya ada lagi atau sudah ditutup? Jam 8? Sampai jam 8. Dan nanti kita lihat, terserah ya, saya tanya takmirnya. Sampai jam 8 ini kurang 1 jam lagi. Nah, sholat dulu. Nah, sebentar, sholat dulu. Saya ngisi kajian, terus tutup baru sholat, atau bagaimana? Saya ngikutin aturan dari yang mengundang. Gimana? Enggak, saya ngikut jemaah. Sholat dulu, habis itu lanjut kajian. Oh, kalau gitu, ini kita stop dulu. Oke, nanti kita lanjut setelahnya sholat. Oh, baik. Berarti ini adzan, qomat langsung. Oh, baik. Baik, saya ngikutin uruf adatnya di sini ya. Barakallahu fiik. Kita
Kita tutup dulu, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung insyaallah nanti jika Allah berikan waktu. Di mute aja. Google Meet-nya di mute. Matikan. Cek aman ya. Dah. Sip. Alhamdulillah. Lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan ringkas ya Pak ya. Alhamdulillah sudah tampil di layar. Bisa dilihat. Ini tadi yang kita sebutkan Ibnu Taimiyah. Bagi beliau zikir pagi adalah sarapan beliau. Kalau nggak sarapan itu nggak kuat. Kalau kita sarapannya makanan kan. Zikir gak zikir nggak apa-apa, lanjut kerja ngapain gitu kalau kita. Entah tadi zikir pagi, entah tadi zikir sore, baca atau enggak peduli kita. Yang penting wis kas, nanti pikir nanti. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah, kekuatannya ada pada zikirnya. Kalau pagi itu nggak zikir, kekuatannya hilang. Itu cara beliau melihat sesuatu. Maka ketika kita mulai pagi dengan zikir, doa, baca Quran, Allah berkahi sisa waktu kita. Ini yang tadi kita singgung sebagai pelipat gandaan waktu. Berkah waktunya, dilipat gandakan. Kadang orang ngelihatnya baca Quran itu buang waktu. Kadang orang ngelihatnya zikir pagi sore itu buang waktu. Kadang orang lihatnya hadir majelis taklim buang waktu. Salah dalam menilai sesuatu. Nah ini yang perlu kita perbaiki mindsetnya, cara berpikirnya. Bahwa waktu yang kita miliki akan dilipat gandakan oleh Allah kalau kita gunakan waktunya untuk Allah. Ini adalah mindset yang kelima. Sekarang masuk di mindset yang keenam. Jangan pernah sia-siakan waktumu walaupun 1 detik. Jangan ada yang dibuang. Walaupun 1 detik. Pelit dengan waktunya. Walaupun 1 detik. Tidak ada yang dibuang. Kita lihat hadis berikut ini. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dinilai sahih oleh Al-Albani dan juga ulama lain. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW mengatakan, apabila tegak hari kiamat, sementara di tangan salah seorang kalian ada benih bibit kurma. Apa kata Rasul? Kalau dia masih bisa berdiri, nah hari kiamat kan sulit mau berdiri Pak. Itu yang namanya gempanya ada, gunung meletus ada, matahari tabrakan, bintang semua campur aduk. Berbagai macam bencana muncul di waktu hari kiamat. Bisa nggak kira-kira berdiri Pak? Pas hari kiamat. Bisa berdiri? Belum tentu bisa berdiri. Tapi kata Rasul, kalau dia bisa. Tidak pergi dari tempatnya. Dia berdiri lalu dia tanam-tanam. Saya tanya, ini bibit kurma ditanam buat apa Pak? Hari kiamat loh, besok ada. Kalau katakan hari ini hari kiamat, besok ada hari besok. Gak ada. Terus buat apa nanam ini? Karena Allah tidak menilai pada hasilnya. Allah sudah menilai amal kita, bahkan bukan sejak prosesnya, Pak. Sejak apa? Sejak niatnya sudah dinilai sama Allah, walaupun belum dilakukan, belum proses. Coba kalau kita punya atasan maunya apa? Terima jadi. Terserah mau caramu gimana, pokoknya harus jadi. Manusia seringkali melihat hasilnya ya. Orang tua lihat anaknya, nilainya, tidak peduli anaknya mau gimana caranya, pokok nilainya bagus. Manusia menilai manusia lain dari hasilnya, jarang menilai dari prosesnya. Tapi Allah menilai dari prosesnya, bahkan walaupun prosesnya tidak terjadi. Hanya dengan apa? Niatnya. Itu nggak ada, kecuali Allah yang melakukan itu. Manusia nggak bisa. Nggak bisa kita, Pak maaf Pak, terlambat saya tuh harusnya. Loh saya bilang harus sekarang, selesai nggak selesai harus sekarang. Gitu ya, kalau kerjaan ya. Pak Anda harus lihat niat saya gitu Pak. Enggak. Gak cukup, kamu niatmu bagus, tidak bisa. Kerjaanmu tidak beres berarti kamu. Gitu kan. Kalau manusia dengan manusia. Tapi Allah dengan manusia enggak. Begitu baiknya Allah menilai manusia, bahkan walaupun prosesnya belum ada. Baru niatnya. Ini juga teringat kita dengan toko Madura ya.
toko Madura, Pak. Buka berapa jam toko Madura? 24 jam. Hari kiamat buka setengah hari gitu. Mungkin terinspirasi dari hadis ini ya. Maksudnya walaupun hari kiamat tetap beramal soleh. Bagus ini semangatnya ya. Walaupun hari kiamat disuruh sama Rasul beramal soleh. Bahkan di detik-detik terakhir hidupmu kamu tetap produktif. Masih setengah hari. Tapi setengah hari sudah goncang sudah ya. Walaupun itu kata-kata berlebihan, tapi ada sisi positifnya. Walaupun detik terakhir hidupmu, beramallah. Baik. Ini bukan motivasi untuk Madura, teman-teman. Ambil pelajaran. Ini kisah berikut mungkin agak kontras karena bukan agak kontras dengan tadi mungkin kita tertawa, tapi ini kita coba serius dengan sebuah kisah yang ajib. Sangat menarik sekali. Saya nukilkan di sini kisah-kisah beberapa ulama di waktu meninggal dunia. Dan bagaimana mereka produktif saat meninggal. Bahkan nafas terakhirnya bermanfaat untuk umat. Kita lihat kisahnya Abu Zur'ah yang dinukil oleh Az-Zahabi kisahnya. Sudah diceritakan oleh tukang salin naskahnya. Abu Ja'far Muhammad bin Ali. Kami hadir di ranjang kematiannya Abu Zur'ah. Waktu itu sakratul maut. Di sisinya ada para ulama besar. Abu Hatim. Ini kalau di ulama hadis Abu Zur'ah, Abu Hatim ini dua sejoli. Sebut akidah dua Ar-Razi, Ar-Raziyain biasanya. Akidah dua Ar-Razi. Ar-Razi ini Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Dua ulama besar. Dihadir di sampingnya ulama-ulama besar. Abu Hatim, Ibnu Wara, Al-Mundhir bin Syadhan, dan lain-lain. Ulama-ulama besar. Lah kalau lagi orang sakaratul maut kita disuruh apa, Pak? Apa syariat kita pas orang lagi sakaratul maut? Disuruh ngapain? Mentalkin. Apa itu talkin? Nuntun. Jadi kalau kita nalkin, orangnya niru. Kalau orang bilang ngajari anak-anak kecil, abata, ditiru, abata. Ini namanya talkin. Metode talkin. Jadi talkin ini sebelum dikubur apa sesudah dikubur? Kalau sesudah dikubur, ditiru sama yang di dalam, apa yang dilakukan? Bongkar kuburannya, orang masih hidup. Maksudnya talqin ini syariat untuk menuntun orang supaya mengucap La ilaha illallah. Karena saking sakitnya sakaratul maut, sakroh dalam bahasa Arab tutup. Tutup apa? Akalnya ketutup. Saking sakitnya rasa sakit sakaratul maut, sampai dia tidak bisa berpikir normal. Pernah Anda ngerasakan sakit banget sampai pikiran sudah tidak normal, Pak. Mikir tidak jelas. Itu. Sakaratul maut lebih sakit dari itu. Bahkan lebih sakit daripada dikuliti hidup-hidup. Karena roh kita lebih dalam daripada kulit. Betul ya, Pak ya? Saya tanya, lebih dalam mana? Roh apa kulit? Yang di luar kulit kan? Roh lebih dalam daripada kulit. Lebih dalam daripada kulit. Kalau dia lebih dalam, harusnya lebih sakit dari kulit dipotong. Seharusnya. Ini kalau pakai logika ya. Nah, kita balik lagi. Saking sakitnya sakaratul maut, kaget saya, Pak, ada lewat ondel-ondel. Saya lewat, saya pikir apa? Astagfirullah. Lagi fokus serius, ketawa lagi. Baik, sakaratul maut, saking sakitnya, sampai dia tidak bisa berpikir normal. Maka Rasulullah ajarkan talqin, dituntun, supaya dia bisa mengucap La ilaha illallah. Tapi yang mau meninggal ini ulama besar. Siapa? Abu Hatim, ulama besar. Sungkan, Pak, mau mentalkin. Apa sungkan nih bahasa Indonesianya, Pak ya? Saya kadang-kadang bahasa Jawanya muncul, bahasa Indonesianya hilang, Pak. Apa sungkan ini? Segan. Nah, semoga paham lah bahasa Jawa dikit-dikit. Segan. Sungkan mau menuntun. Ulama. Ya ulama biar baca sendiri kan gitu ya. Tapi ya ulama betul ditalkin. Tapi sungkan, siapa yang mau mentalkin? Ulama besar. Maka cerdas nih. Karena yang hadir para ulama juga cerdas cara mentalkinnya. Kata Ibnu Warah, beliau membacakan dalam
hadis dengan sanadnya. Mau menyebutkan hadis tentang talqin. Haddatsana Abu Asim, telah meriwayatkan hadis ini kepada kami Abu Asim. Haddatsana Abu Hamid ibn Ja'far. Abu Hamid bin Ja'far meriwayatkan dari kami, dari Saleh ibn Abi, diputus sanadnya. Maksudnya diputus sanadnya buat apa? Biar beliau yang lagi sakaratul maut melanjutkan sanadnya. Gak dilanjut. Pindah ulama yang satunya, Abu Hatim. Bundar meriwayatkan kepada kami hadis ini. Abu Asim menceritakan dari Bundar. Jadi nyambung ya. Bundar mengatakan Abu Asim menceritakan pada kami. Lalu Abu Asim mengatakan Abdul Hamid bin Ja'far meriwayatkan dari kami. Lalu ini dari Saleh ibn Abi, diputus. Orang-orang semua diam. Abu Zur'ah dalam kondisi sakaratul maut lanjutkan. Bundar menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami, Abdul Hamid menceritakan kepada kami dari Saleh bin Abi Arib, dari Kathir bin Murrah, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Detik itu juga Abu Zur'ah meninggal dunia. Orang yang menghabiskan seluruh usianya untuk hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sesuatu yang dia sebut sehari-hari. Waktunya habis untuk menyebutkan hadis-hadis Nabi. Allah ridha dia meninggal dengan terakhir kali menyebutkan hadis ini. Allah ridha. Allah rela dia akhir hayatnya mengucapkan hadis ini. Ini loh tadi, bahkan di detik terakhir para ulama memanfaatkan waktunya untuk memperjuangkan agama Allah. Abu Zur'ah wafat, terakhir menyebutkan hadis ini dengan sanadnya dan sesuai dengan maknanya ini tadi. Tanda husnul khatimah. Abu Yusuf, kisahnya Abu Yusuf, ini mirip tetapi cerita yang lain. Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah, madhab Hanafi yang terkenal sebagai madhab mayoritas kaum muslimin yang ada sekarang. Mayoritas adalah madhab Hanafi. Abu Yusuf dalam kondisi sakaratul maut atau dalam kondisi sakit yang sudah mau meninggal. Beliau dalam kondisi sakit manggil, "Wahai Ibrahim." Ibrahim bin Al-Jarrah, seorang qadhi, pengadilan, hakim di pengadilan. "Apa pendapatmu tentang masalah ini?" Panggil. Kata Ibrahim, "Dalam keadaan seperti ini kamu mau bahas ini? Maksudnya ini kamu lagi sakit, lagi sekarat, mau bahas suatu masalah." Kata Abu Yusuf, "Tidak masalah. Barangkali kalau kita bahas diskusi tentang masalah ini, akan ada orang yang bisa mendapat manfaat darinya." Maka kemudian dibahas. Abu Yusuf bilang, mana yang lebih mulia, pahalanya lebih banyak? Orang melontar jamrah, tahu jumrah ya? Sambil jalan kaki atau sambil naik kuda atau kendaraan, unta, keledai. Mana yang lebih mulia pahalanya? Diskusi panjang lebar. Maka ternyata setelah selesai diskusi ditinggal oleh Ibrahim, pamit mau keluar rumah. Belum sampai pintu terdengar teriakan keluarganya menangis karena Abu Yusuf meninggal dunia. Rahimahullah. Detik-detik terakhirnya dipakai untuk membahas ilmu fikih yang seluruh hidupnya, seumur hidup dihabiskan untuk ilmu fikih. Abu Yusuf dari mazhab Hanafi. Jadi orang akan meninggal sesuai apa? Kebiasaannya. Sesuatu yang menyibukkan hatinya sehari-hari. Itu kebiasaannya dia. At-Tabari, sesaat sebelum beliau dicabut nyawanya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, beliau minta diambilkan tinta dan kertas, lalu beliau nulis. Ditanya, dalam kondisi ini engkau menulis, dalam kondisi sakaratul maut, nulis. Kata At-Tabari, hendaknya seorang tidak berhenti menulis atau mempelajari ilmu sampai dia meninggal. At-Tabari adalah pengarang kitab tafsir tertebal dalam masalah periwayatan salaf. Tafsirnya sangat tebal, tidak ada ahli tafsir kecuali melewati pintunya Ibnu Jarir At-Tabari. Pasti. Nggak mungkin enggak. Tidak ada satupun ahli tafsir kecuali melewati pintu Ibnu Jarir At-Tabari. Khususnya di generasi-generasi setelahnya.
Ini Ibnu Jarir At-Tabari yang setiap harinya menghabiskan waktu untuk menulis 40 halaman rutin istiqomah 40 hari setiap hari. 40 hari, 40 halaman setiap hari. 40 halaman setiap hari. Ada riwayat lain muridnya menyebut 12 halaman setiap hari. Tidak pernah putus. 40 halaman. Dan para ulama dulu sampai, kalau Anda lihat di manuskrip-manuskrip kuno, nulis itu dipenuhin, Pak. Kalau kita kan kertas itu ya, katakan nulis paragraf baru ya. Nulis paragraf baru. Enggak. Zaman itu enggak ada paragraf, Pak. Kenapa? Jeda sedikit itu dihitung mubadzir kertasnya. Jadi enggak ada kertas terbuang. Full tulisan. Bahkan pinggir-pinggirnya dicatat. Enggak ada kertas yang terbuang. Kalau kita kan nulis, Pak, enter gitu ya. Spasi gitu dikasih. Enggak. Para ulama dulu nyambung tulisan. Itu 40 halaman kertas-kertas besar setiap hari Ibnu Jarir At-Tabari menulis. Dan di akhir hayatnya beliau meninggal dalam kondisi itu juga menulis. Ats-Tsauri juga sama. Di saat beliau meninggal dibacakan sebuah hadis kepada Sufyan Ats-Tsauri, minta tolong ngambil papan untuk mencatat di bawah tempat tidurnya, diambil. Lalu beliau tulis, "Wahai Imam, engkau melakukan ini dalam kondisi engkau sekarat." Kata beliau, "Ya bagus. Andai kata aku masih hidup, aku sudah mendengar sebuah hadis yang bagus. Andai kata aku mati, aku sudah menulis sesuatu hadis yang bagus. Tidak ada ruginya. Aku nulis dalam kondisi hidup ataupun mati." Ini dikatakan Sufyan Ats-Tsauri. Maka masuk ke mindset yang ketujuh. Tadi ada 7 mindset yang kita bahas ya. Setiap mindset ini merangkum berbagai macam dalil dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di masa para ulama. Mindset yang ketujuh, jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak bisa kamu bawa mati. Kamu habis berjam-jam main ini nih. Yang habis enak Pak sekarang Pak, dengan adanya HP, medsos ya. Setan terbantu, rodok nganggur setan. Gimana rodok nganggur? Agak nganggur setannya nih Pak. Bukan agak nganggur juga ya. Maksudnya terbantu setan ini dengan HP ini. Sistem dia buat. Jadi orang menghabiskan waktunya banyak. Setan tidak perlu capek-capek membuat orang habiskan waktu. Ini sudah dihabiskan sama ini. Jangan kamu habiskan waktumu untuk sesuatu yang tidak bisa kamu bawa mati. Sebagaimana Nabi SAW memegang 2 pundak Ibnu Umar. Gini kan berarti ya. Pundaknya begini. Kun fid dunya, jadilah kamu di dunia wahai Ibnu Umar. Seperti orang asing, gak kenal sama orang lain. Atau kamu seperti orang lewat gitu saja. Maka kata Ibnu Umar, kalau kamu masuk di waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Kalau kamu masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Manfaatkan sehatmu sebelum kamu sakit. Manfaatkan hidupmu sebelum kamu mati. Ini kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita di hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah tidur di atas tikar. Oh, clock out. Bentar ya. Tunggu sebentar. Oh, internetnya terputus ya. Sebentar Pak ya. Supaya teman-teman bisa lihat juga tampilannya. Karena zaman sekarang itu sudah enggak level lagi Ustadz mencatat Ustadz. Sekarang zamannya cekrek gitu ya. Materinya cekrek. Besoknya galerinya dihapus ya. Penuh penyimpanan. Nah, kelihatan ya. Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul itu kalau tidur di atas tikar. Sini yang tidurnya di atas tikar, angkat tangan, Pak. Ada hadiah, Pak? Nggak ada. Ada yang tidurnya di atas tikar? Kasur semua. Kasur semua. Ana kalau teman-teman Ana orang-orang Thailand tidurnya di bawah. Bukan kasur apa kayak selimut itu tapi pakai papan triplek. Rata-rata orang Thailand gitu. Walaupun orang kaya gitu tidurnya. Ternyata itu lebih bagus buat punggung.
Tapi kita nggak bahas kedokterannya ini. Nah, kita bahas Rasulullah tidurnya di mana? Di atas tikar. Kalau Rasulullah bangun, ada bekas di samping beliau. Karena beliau tidurnya apa? Nyamping ke arah kanan. Bekasnya tikar. Dalam riwayat lain ada Umar bin Khattab itu sampai nangis melihat itu. Tapi kita sebut riwayatnya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kami para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan untuk engkau alas tidur yang lebih empuk, kasur. Apa kata Rasul? Mali walid dunia, gak ada urusanku dengan dunia. Apa urusanku sama dunia? Aku di dunia kecuali seperti orang yang sedang berjalan, singgah sebentar di bawah pohon, terus tak tinggal ini. Terus aku tinggal, tak tinggal. Saya tinggalkan ini. Maka konsepmu di dunia seperti orang lewat sebentar. Gimana Pak lewat Pak? Lewat, nggak usah diambil semua. Kita mau lewat, mau bawa bekal untuk perjalanan, sudah. Apa yang mau kamu bawa buat perjalanan, itu yang kamu ambil. Yang nggak kamu bawa, kamu tinggal. Di dunia kamu cuma berteduh sebentar. Alhamdulillah semuanya tidurnya lebih enak dari Rasul ya. Rasulullah tidurnya di atas tikar. Kita ada yang mengikuti sunnah Rasul yang ini. Sunnah Rasul juga. Tidur di atas tikar. Rasulullah tidur di atas tikar. Yang mana sampai Umar menangis dan mengatakan, para raja Persia dan Romawi tidur enak di dipan-dipan mereka. Apa kata Rasul? Wahai Umar, tidakkah kamu rela mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat? Kamu nggak rela? Kata amatardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah, kata Rasul. Masa kamu nggak rela? Mereka dapat dunia, kita dapat akhirat. Tidak ada masalah mau tidur di atas. Rasulullah bukan orang yang miskin, kaya. Kaya Rasulullah. Tapi kekayaannya tidak pernah sampai rumahnya. Kekayaan Rasul tidak pernah sampai rumahnya. Apa buktinya Rasulullah kaya? Mahar istri-istri Nabi. Kata Aisyah sekitar 500 dirham. 500 dirham ini berapa? 50 dinar. 1 dinar 4/4 gram emas. Berarti berapa Pak? Kalau emasnya nggak di depan kita, nggak kehitung, Pak. Nunggu emasnya depan mata, Pak. Coba dihitung dulu, berapa gram itu, Pak? Saya buat konten khusus itu, mahar Rasulullah untuk istri-istri beliau. Saya urut dari yang paling mahal sampai paling murah. Paling murahnya pun mahal, Pak, bagi kita, Pak. Rasulullah kaya, sangat kaya. Maharnya untuk Khadijah 20 unta muda. Mahal itu. Masuk miliaran kalau harga sekarang. Miliaran rupiah. Itu Rasulullah maharnya. Tapi Rasulullah kayanya tidak sampai rumah. Pernah kesimpan 1 koin emas atau berapa? Kepikiran dalam sholatnya. Langsung segera cepat-cepat selesai sholat dikasih ke orang. Tidak mau ada hartanya menempel di rumah. Itulah Rasulullah SAW. Maka saya ngajak kepada teman-teman semua mengingat hadis riwayat Bukhari. Enggak saya cantumkan di sini ya. Harta seseorang yang sebenarnya adalah yang dia berikan. Dan harta yang dia simpan itu akan menjadi harta warisnya. Dalam bahasa Arabnya Rasul mengatakan, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Hadis surat Bukhari. Harta sebenarnya dia adalah yang dia kasih. Sedangkan harta warisnya adalah yang dia tahan. Pak, orang yang kaya, sekaya apapun dia, yang paling senang para calon ahli warisnya. Dalam pikiran mereka, kapan bapakku mati? Di pikirannya itu. Apalagi si anak cucunya ini kejerat pinjol judol. Kudu harus cepet-cepet ngelunasin. Maka dia berharap kapan ayahku mati. Apapun yang Anda simpan sekarang, Pak, akan beralih menjadi milik orang lain. HP yang Anda beli baru, suatu saat akan jadi HP second bagi orang lain. Gak ada yang akan terus menemani Anda kecuali apa yang Anda berikan pada orang. Maka ini saya ingatkan lagi, jangan habiskan waktumu untuk sesuatu yang gak bisa kamu bawa mati. Jangan. Eman. Terutama anak muda nih. Main game pagi, siang, sore, malam, push rank. Main game, ya muda. Nggak relate ya bapak-bapak ya. Saya anak muda relate ini. Habis waktunya untuk sesuatu yang dia nggak bisa bawa mati. Nggak bisa dibawa mati.
Bahkan naudzubillah min dzalik menjadi pertanyaan di hari kiamat untuk dia. Kok kamu habiskan waktumu untuk ini? Baik, ini saya cantumkan day in life. Anak zaman sekarang suka nyebut day in life. Sehari semalam Rasulullah ngapain gitu ya. 24 jam ngapain Rasulullah. Nah, ini gambarannya. Tentu saja saya nggak sebutkan riwayatnya secara lengkap di sini karena waktunya nggak cukup. Ya. Tapi Rasulullah di akhir malam beliau bangun bersiwak, qiyamul lail, kemudian menjelang subuh salat sunnah 2 rakaat, terus berangkat salat jemaah. Terus Rasulullah punya kebiasaan setelah selesai subuh beliau duduk di situ berzikir sampai matahari terbit. Ini di hadis Sahih Muslim. Kebiasaan beliau. Setelah itu ngurusin urusan umat, kebutuhan segala macam, salat duha terkadang salat duha, tidak selalu. Beliau punya kebiasaan kalau zuhur ke asar atau setelah asar terutama ya, yang paling banyak itu. Ini belum saya cantumkan. Banyak riwayat beliau itu setelah asar keliling ke istri-istrinya. Sampai ditanya Aisyah, bagaimana Rasulullah di rumah? Beliau melakukan pekerjaan rumah tangga. Menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri. Enggak patriarki. Ini kerjaan istri. Suami di rumah kerjanya rebahan saja. Enggak kayak gitu. Nyuci piring kalau bahasa kita, nyuci piring nggak sungkan. Bukan berarti cuci piring kerjaan istri. Nyuci baju kerjaan istri. Semua pekerjaannya itu istri semuanya. Kalau dihitung secara gaji mahal harusnya Pak ya. Istri Pak. Koki, iya. Berapa gaji koki? Nyuci laundry, berapa gaji laundry? Jadi perawat juga anaknya kalau sakit. Babysitter, jaga anak, betul ya. Daycare. Banyak Pak, pekerjaannya istri ini rangkep berapa job digabung jadi satu. Harusnya kalau pakai gaji bayar orang itu mahal Pak. Alhamdulillah istri kita bahkan diberi kurang dari UMK pun nerimo, syukur. Baik. Ya ini sampai Rasulullah punya kebiasaan setelah Isya beliau benci ngobrol. Terus gimana kita nih Pak? Kita ngobrol pada Isya ini Pak. Melanggar kita. Rasulullah SAW benci ngobrol setelah Isya. Rasul nggak suka. Nggak suka Rasulullah. Makanya dulu kalau di Yaman, waktu saya belajar di sana, nggak ada majelis taklim setelah Isya, nggak ada. Tutup semuanya. Pulang semua ke kamar, makan, tidur. Nggak ada majelis taklim setelah Isya. Ini gimana, Ustaz? Nggak apa-apa ini ya, Pak ya? Mohon maaf ya, Pak ya. Tapi para ulama mengecualikan jika setelah Isya dimanfaatkan untuk ilmu agama, itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Buktinya Pak Imam Syafi'i tadi, beliau khususkan untuk majelis ilmu atau untuk menulis ilmu sampai sepertiga malam. Tidak ada masalah. Begitu ya Pak ya. Cuman kalau nongkrongnya bapak-bapak ini pada Isya ini bukan bahas ilmu Pak. Dari konspirasi tingkat RT sampai alien dibahas semua. Kalau bapak-bapak ya. Semua boleh. Tingkat politik yang tidak punya ilmunya tapi prediksi politik luar negeri gini, yang dalam negeri dibahas semua kayak pakar. Baik. Terakhir ya, penutup ya. Alhamdulillah sudah pas ini penutup. Alhamdulillah semua materinya saya bahas walaupun ada dilompat-lompat dikit ya Bapak. Kita sebagai penutup melihatkan di sini bagaimana pelitnya ulama terhadap waktu. Pelit sekali untuk masalah waktu. Ubaid bin Ya'ish, gurunya para hadis. Beliau menyebutkan selama 30 tahun aku tidak pernah makan dengan tanganku. Terus pakai tangannya siapa, Pak? Pakai tangan saudaranya. Saudari perempuannya selalu menyuapi beliau karena beliau tidak punya waktu untuk makan dengan tangannya. Tangannya dipakai apa? Nulis. Tidak ada waktu. Nulis terus. Ini Ubaid bin Ya'ish. Insyaallah ya. Terkadang enggak sebagian ngalamin seperti itu. Kadang saya sibuk nulis apa gitu, istri nyuapin, mau enggak mau. Insyaallah praktek dikit-dikit ya, Pak ya. Kadang-kadang tapi banyak waktunya juga kebuang gitu. Ini ya Ubaid bin Ya'ish. Pelit waktunya. Kita lihat Dawud At-Ta'i, bahkan untuk masalah makan, beliau milih
memilih makan yang namanya fatid dibanding khubz. Apa bedanya? Khubz itu roti biasa. Kalau fatid itu roti yang sudah hancur-hancur kayak disobek-sobek. Kalau di Yaman dulu ada mirip dengan ini namanya fattah. Sudah disobek-sobek gampang ngunyahnya. Tapi ini namanya fatid. Mungkin mirip itu ya. Kenapa? Kata beliau, selisih waktu antara mengunyah roti dengan mengunyah fatid sejarak membaca Quran 50 ayat. Eman. Kalau kita mungkin sejarak scroll TikTok berapa video gitu ya. Bahkan kita tidak mau membuang waktu kita untuk makan, maka kita makan tangan kanan, tangan kiri megang TikTok, ya, sambil makan sambil scroll. Luar biasa kita. Bayangkan kalau itu Quran ya. Bayangkan, Anda lagi makan sambil gini. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini termasuk Syekh Al-Albani termasuk orang yang paling unik di zaman sekarang yang menjaga waktu. Beliau punya pekerjaan, apa kerjaan beliau? Memperbaiki jam, reparasi jam. Dan beliau cuma kerja pagi hari 1 atau 2 jam. Pas maktabah perpustakaan Dhahiriyah buka, ditinggal kerjaannya pergi ke perpustakaan. Bagi beliau, pokoknya harta yang beliau dapat hari ini cukup untuk makan hari itu. Alias mirip mempraktekkan hadis Nabi, ya Allah jadikanlah rezeki keluarga Muhammad cukup untuk makan. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad qutan. Ya Allah jadikan rezeki keluarga Muhammad yang cukup untuk makan. Makan sehari-hari, makan pokok. Ada dari kita yang mengamalkan doa ini, Pak? Siapa? Ya Allah jadikan rezeki keluargaku cukup untuk makan pokok saja. Siap mempraktikkan sunnah Rasul ini? Berat. Syekh Al-Albani termasuk yang melakukannya. Dan beliau, kalau sudah waktunya buka perpustakaan, tinggal. Ditinggal pekerjaannya langsung ke perpustakaan. Jadi kerjanya cuma 1 atau 2 jam sehari. Sekitar itu. Dan beliau pun sambil kerja memperbaiki jam, itu ada kitab dibuka di sini, Pak. Di samping ada kitab. Jadi sambil memperbaiki jam, sambil melihat kitab. Tidak mau waktunya terbuang. Sedikit pun tidak mau. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Makanya tadi beliau beda antara ngunyah roti dengan ngunyah fatid sejarak berapa? Membaca Quran 50. Eman, aku kehilangan 50 ayat. Mending aku makan fatid terus aku baca Quran. Bukan scroll TikTok ya. Scroll HP. Kita waktu selalu sebisa mungkin kalau bisa manfaatkan buat HP. Kalau bisa antara adzan dan iqamah manfaatkan buat apa? HP. Kalau bisa. Eman, Pak. Eman, buat apa doa? Ngapain doa? Gak usah doa. Antara adzan dan iqamah ini HP, kata setan begitu ya. Ibnu Aqil Al-Hambali tadi sudah kita sebut. Ibnu Aqil Al-Hambali ya. Beliau milih kue yang hancur habis dengan air. Ada lagi nih, pas jam 8 tapi terakhir ini. Para ulama yang pelit waktunya untuk toilet. Kok bisa? Toilet pun pelit. Gimana? Abu Hatim Ar-Razi yang tadi kita sebutkan ceritanya, yang mendikte Abu Zur'ah, sama ini orangnya ya. Orang yang tadi yang mendikte mentalkin tadi ya. Abu Hatim Ar-Razi bilang, jadi putranya itu punya Ibnu Abi Hatim. Kitab-kitabnya juga banyak. Ibnu Abi Hatim, murid anaknya dan muridnya. Ditanya, kok bisa kamu dapat ilmu sebanyak ini? Kata dia, ayahnya dulu itu, kalau lagi makan, aku bacakan kitab. Jadi ayahnya sambil makan, sambil mendapat ilmu. Kalau kita alhamdulillah ini apa ya? Setel YouTube, ceramah ustadz sambil makan. Alhamdulillah dapat ilmu. Zaman itu enggak ada, Pak. Jadi anaknya disuruh jadi MP3 player, nyalakan. Baca. Nak, baca itu. Dibaca, dia makan. Bahkan jalan, dibaca juga sambil jalan. Bahkan masuk toilet, anaknya suruh baca dari luar. Dia di dalam toilet. Karena di toilet kan nggak boleh baca, Pak. Anaknya suruh dari luar, keraskan suaranya. Bacakan. Sambil buang hajat. Kalau di kita kayak setel ceramah ustadz, dikencengkan, taruh luar toilet, tahu ya, Pak ya? Nggak boleh kalau pakai headset, di dalam nggak boleh. Jadi dari luar, bisa. Dan ini persis yang dipraktekkan Ibnu Taimiyah dengan kakeknya, mbahnya. Kakeknya Ibnu Taimiyah, ulama besar, Majduddin Ibnu Taimiyah. Sama. Saat Ibnu Taimiyah masih kecil, biasanya kakeknya suruh, kalau sudah masuk ke toilet,
Cucunya disuruh bacakan yang keras di luar. Dibacakan dengan keras, kakeknya dapat faedah ilmu bahkan saat buang hajat toilet. Kalau kita ya nggak masalah ya Pak ya. Masuk toilet jangan lupa bawa HP. Lumayan buka Facebook berapa kali, baca-baca. Sambil buang hajat. Ya, ada beberapa lagi yang lain, pelit waktu dengan ini yang unik Ibnu Jauzi. Penutup ini beneran, penutup ya. Ibnu Jauzi, muridnya Ibnu Aqil. Yang tadi Ibnu Aqil kita ceritakan, bahkan kalau istirahat sebentar dipakai untuk mikir. Entar lagi ngapain dipikirkan. Kalau kita mikirin itu pas sholat biasanya Pak. Sholat, entar lagi ngapain. Kita sholat. Nah ini Ibnu Aqil bener. Muridnya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi kitab-kitabnya banyak, karyanya banyak. Ibnu Jauzi itu paling nggak suka ada tamu orang-orang yang pengangguran. Orang-orang pengangguran Pak. Datang mesti apa? Kelihatan sudah wajahnya datang sini mau ngobrol. Majelis, ada gunanya ngobrol sana sini. Kelihatan. Batang hidungnya kelihatan, sebentar lagi aku diajak ngobrol. Datang ke rumahnya Ibnu Jauzi langsung siap-siap ngapain? Ngambil kertas, ngambil pisau, ngambil pena. Sambil dengerin orangnya ngomong, dipotongi pulpennya ya. Ngerapikan kertas, dipotong-potongi. Supaya waktunya tidak terbuang. Sudah hafal Ibnu Jauzi. Ini orang lagi akan membuang waktuku ini orang ini. Jadi datang sini, aku tak potongi kertasku. Itulah gambaran para ulama dengan waktunya sangat pelit. Sangat pelit. Kembali ke topiknya tadi ya. Maka semoga kita ada perubahan tentang cara kita melihat waktu. Mindset kita terperbaiki lagi. Ingat ayat Al-Quran. Fa'idha faraghta fansab. Kalau kamu selesai melakukan sesuatu, maka pindah. Bekerja keraslah di amal yang lain. Gak ada nganggur. Gak ada nganggur. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat buat semuanya. Tidak usah ada tanya jawab, karena sudah jam 8. Kita akhiri subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.